Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bunung akan membahas tentang yang simpangan rata-rata, ragam varians, dan simpangan baku. Seperti yang kalian telah cari di Google, internet, dan segala macamnya, atau di buku atau referensi lainnya. Nah, yang dibahas ini adalah simpangan dalam bentuk data tunggal ya, data tunggal. Data tunggal. Data tunggal itu apa sih? Data tunggal? Data tunggal itu yang tersebar. Jadi kalau kalian kemarin belajar modus kuartil itu namanya data kelompok. Data kelompok. Nah, kelompok itu ada dalam bentuk tabel, terus ada dalam bentuk histogram atau diagram batang. Nah, ini namanya dalam bentuk data kelompok. Kalau data tunggal dia datanya tersebar jadi satu-satu. Misalnya 49, 48, 48, 47, 50 dan seterusnya. Jadi tersebar satu-satu gitu. Oke, kita masuk rumus simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini ya kalau kalian nemu SR sama dengan berarti sigma data pertama sampai data ke N. Data ke N itu data terakhir ya. Nanti dijumlahin. XI di sini bukan nilai tengah melainkan datanya sendiri. Nih 49 nih datanya sendiri. Dikurang rata-rata. Nah, ini ada tanda mutlak dibagi N. N itu banyaknya data. Yang kedua ada ragam atau varian. Nama lainnya ragam itu varians. Varians atau variansi. Nah, ini rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma data pertama I sampai data terakhir itu N. Nah, ini kurung, bukan tanda mutlak ya. Min X bar tapi dia dikuadratkan bagi N. N itu banyaknya data. Kalau untuk yang selanjutnya, simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi. Rumusnya itu adalah S sama dengan, nah ini sebenarnya dari rumus varians, tapi dia ada akarnya. Karena dari S kuadrat ke S itu ya diakarin. Akar dari sigma data pertama sama dengan data pertama tuh 1 sampai data terakhir XI dikurang X bar kuadrat kemudian dibagi dengan N banyaknya data. Ini adalah rumus-rumus yang harus kalian ingat. Ini sebenarnya lambang ini tidak perlu kalian hafal. Yang perlu kalian hafal adalah langkah-langkahnya saja. Nih, kalau simpangan rata-rata ada mutlak, kemudian ragam varians nanti dikuadratkan, simpangan baku nanti ada akarnya. Nanti kita belajar akar-akaran. Buka buku latihan kalian yang 3 soal ini akan dibahas satu persatu. Dimulai dari simpangan rata-rata dari data. Nah, ini namanya data tunggal nih. Data yang tersebar ini namanya data tunggal. Langkah pertama yang harus kalian kerjakan itu adalah mencari rata-rata. Soal mau simpangan rata-rata, mau ragam, mau varians, mau simpangan baku, pasti harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Langkah pertama rata-rata. Rata-rata itu 3. Nih datanya semua ditambahin 3 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 9 tambah 7 tambah 8 dibagi banyaknya data ada berapa sih?
Nih, data ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 7. Nah, ini semua kalau dijumlahin adalah hasilnya 42 bagi 7. 42 bagi 7 adalah 6. Baru lanjut ke langkah berikutnya yaitu SR. 3, ada surat tanda mutlak 3 dikurang 6, 6-nya itu rata-rata, tambah, nih ada 4, datanya 4, dikurang 6 rata-rata, tambah 6 kurang 6, tambah 5 kurang 6, tambah 9 kurang 6, tambah 7 kurang 6, tambah 8 kurang 6. Nah, ini semua mutlak. Dibagi 7. 7 itu dari banyaknya data. 3 kurang 6. 3 kurang 6 itu harusnya min 3 ya. Min 3. Berhubung ini tanda mutlak, berarti harus jadi positif. 3 kurang 6, 3. 4 kurang 6, 2. Min 2 harusnya. Tapi berhubung ini mutlak, berarti harus positif 2. Tambah 0, tambah 1, tambah 3, tambah 1, tambah 2. Dibagi 7. Kalau dijumlahkan menjadi 12. 12 dibagi 7. Ya, ini adalah hasilnya 12 per 7. Kalau mau dalam bentuk desimal, maka hasilnya 1,7. Ya. Untuk latihan nomor 1, jawabannya 1,7. Lanjut ke latihan nomor 2. Latihan nomor 2 ada ragam 5, 6, 5, 7. Nah, langkah pertama pasti harus mencari rata-ratanya dulu. Berarti 5 tambah 6 tambah 5 tambah 7, kemudian tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 5. Dibagi banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, ini hasilnya adalah 48 dibagi 8 sama dengan 6. Nah, rata-ratanya 6. Lanjut ke rumus yang ragam atau varian. Nah, ini lambang nggak perlu ya sebenarnya, nggak perlu diingat. Yang penting langkahnya aja. Datanya 5, kemudian dikurang rata-rata. 5 kurang 6 kuadrat, harus dikuadrat, tambah 6 kurang 6 kuadrat, 6-nya dari sini ya. Tambah 5 kurang 6 kuadrat, tambah 7 kurang 6 kuadrat, tambah 6 kurang 6 kuadrat, tambah 7 kurang 6 kuadrat, tambah 7 kurang 6 kuadrat, tambah 5 kurang 6 kuadrat. Dibagi banyaknya data ada 8. 5 kurang 6. 5 kurang 6 itu min 1, tapi dikuadratkan. Jadi min 1 dikali min 1. Min kali min positif. 1 jadi 1. Tambah 6 kurang 6, 0. Tambah 5 kurang 6, min 1 ya. Min 1 dikuadratkan positif 1 jadinya. 7 kurang 6, 1. 6 kurang 6, 0. 7 kurang 6, 1. 7 kurang 6, 1. 5 kurang 6, min 1. Tapi dikuadratkan jadi positif 1. Bagi 8. 6 bagi 8. Diperkecil sama-sama bagi 2. 3/4 hasilnya. Kalau dalam bentuk desimal jadi 0,75. Ya, ini untuk nomor 2 hasilnya 0,75 atau 3. Lanjut untuk nomor 3. Nomor 3 di sini ada simpangan baku. Simpangan baku nama lainnya adalah standar deviasi, harus diingat. Langkah pertama, tetap harus mencari rata-rata. Rata-ratanya 4 tambah 5 tambah 8 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 9 tambah 4 tambah 7 tambah 5 dibagi berapa banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.
Ini hasilnya kalau kalian jumlahin ada 60 bagi 10. Jadi rata-ratanya tetap 6. Kemudian langkah berikutnya tetap dikuadratin ya, tapi nanti hasilnya akar. Ada akarnya, jangan lupa. Simpangan baku itu berupa akar. 4 kurang 6 kuadrat. 4-nya dari data, 6-nya dari rata-rata. Tambah 5 kurang 6 kuadrat. 8 kurang 6 kuadrat. Tambah 8 kurang 6 kuadrat. Tambah 4 kurang 6 kuadrat. Tambah 6 kurang 6 kuadrat. Tambah 9 kurang 6 kuadrat. Tambah 4 kurang 6 kuadrat. Tambah 7 kurang 6 kuadrat. Tambah 5 kurang 6 dikuadratkan. Dibagi 10. 4 kurang 6. 4 kurang 6 itu min 2. Min 2 dikuadratkan. Min 2 kali min 2, 4. Lanjut ya, tambah 1, tambah 4. 8 kurang 6 itu 2. 2 dikuadratkan ya 4. Tambah 4, tambah 4, tambah 0. Tambah 9. 9 dari mana? 9 kurang 6, 3. 3 dikuadratkan 9. 3 kali 3. Tambah 4, tambah 1, tambah 1. Bagi 10. Ini adalah 32 per 10. 32 per 10 ya. Kalau dikecilin jadi diperkecil, sama-sama dibagi 2. Bagi 2 jadi 16 per 5. Nah, ini hasilnya sebenarnya ada akarnya. Nah, tapi kalian diakarinnya langkah paling akhir aja. Akar 16 berapa sih akar 16? Akar 16 itu 4. Nah, per akar 5. Akar 5 belum ada ya, maksudnya yang belum yang nggak bisa diakarin itu akar 5. Kalau akar 16 ya ada jawabannya 4. Nah, kalau akar dalam bentuk di bawah ini jawabannya kurang valid, kurang maksimal gitu. Berarti kalian harus dirasionalkan. Jadi 4 per 5 akar 5. Nah, ini jawaban akhirnya. Jadi 4 per 5 akar 5. Jadi kalau misalnya kalian 4 per akar 5 ini kurang tepat gitu. Ya, untuk simpangan baku nanti akan dibahas dalam bentuk akar-akaran ya. Ini coba dicek jawaban kalian sudah benar atau belum. Kalau yang belum benar dibetulkan. Yang belum mengerjakan silakan ditulis dari latihan nomor 1. Tetapi tidak merubah nilai kalian ya. Karena nilai kalian sudah masuk di dalam buku nilai. Oke. Nanti kita lanjut ke latihan dalam bentuk akar-akar. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas simpangan baku. Simpangan baku tapi untuk jawaban akhirnya ya. Karena simpangan baku ini rumusnya ada akar. Berarti kalian harus belajar dalam bentuk akar-akaran dulu nih, akar-akar rasional. Akar dirasionalkan. Maksudnya rasional itu jadi dia kalau misalnya ada akar, contoh pertama ya. Misal ada akar dari 4 per 7. Ini jawaban akhir, misalnya jawaban akhir dari simpangan baku nih. Ini kalian udah ada akar 4 per 7. Nah, kalau yang bisa diakarin, silahkan diakarkan. Misalnya akar 4 kan kalian sudah tahu, jawabannya 2 kan. Nah, tapi yang di bawahnya ini tidak bisa diakarkan. Tapi masih dalam bentuk akar 7 gitu. Nah, 2 per akar 7 ini belum bisa, maksudnya bukan tidak valid. Ada mungkin tidak, jawabannya nanti di option ABCD nanti nggak ada. Nah, berarti kalian harus cari dalam bentuk lain. Nah, dalam bentuk lainnya itu namanya dirasionalkan. Nah, tinggal 2 per 7 akar 7. Udah, ini jawabannya gitu. Misal, contoh lagi. Misal yang di sebelah bawah
Sebelah bawahnya bisa diakarin ya, jadi atasnya enggak. 5/9. 5/9. Yang bisa diakarkan adalah yang bawah 3 ya. Yang atas nggak bisa berarti. Ini akar 5/3 gitu. Udah ini jawabannya. Atau bentuk lainnya penulisannya itu adalah 1/3 akar 5. Nah, ini sebenarnya sama bentuknya. Cuman kalian kadang-kadang dibilangnya nggak ada jawaban, padahal mah ini ada gitu. Akar 5/3 atau 1/3 akar 5. Nah, ini sama bentuknya. Oke, lanjut lagi ke contoh yang akar berikutnya. Misal dua-duanya tidak bisa akar. Misalnya 3/7. Nah, ini dua-duanya tidak bisa diakar. Berarti kalian harus sama seperti ini. 2/7 akar 7. Misalnya, ini akar 5 jadi akar 3/7 dikali akar 7 gitu. Sama seperti ini. Ini sebenarnya akar 4 ya. Ini aslinya adalah akar 4. Akar 4. Nah, akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2 gitu. Per 7, 7-nya dari yang bawah ini. Sebenarnya intinya akar itu tidak boleh di posisi sebelah bawah. Nih, jadi kalau misalnya ada akar di posisi sebelah bawah, kalian harus ubah bentuknya. Akar 3 dikali akar 7 berarti akar 21/7 gitu. 7-nya tidak dalam bentuk akarnya yang sebelah bawah. Ini jawabannya. Atau kalau diubah dalam bentuk lain jadi 1/7 akar 21. Iya, ini adalah jawaban akhir. Satu contoh lagi. Misal akar dari 5/8. Akar 5 nggak bisa diakarin, akar 8 juga nggak bisa. Berarti nanti jadi akar 5/8 dikali dengan akar 8. Nah, sama dengan akar 5 dikali 8. 5 kali 8 itu 40. Akar 40/8. Nah, akar 40 berapa akar 40? Cari angka yang bisa dikeluarin. Misalnya bisa diakarin, misalnya 4, terus kemudian 9, 16, 25 dan seterusnya. Nah, 40 itu adalah 4 kali 10/8. Jangan lupa nih ada 8. Akar 4 berapa sih akar 4? Akar 4 itu 2. Akar 10 ada? Akar 10 nggak ada, berarti tetap akar 10. Gitu. Per 8. Bisa diperkecil, ini diperkecil. Jadi 1/4 akar 10. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi kalau akar 5/8 kalian harus ubah dalam bentuk nih. Dicari dulu, cari. Nah, jawaban akhirnya adalah 1/4 akar 10. Nah, coba pahami betul-betul untuk bentuk. Coba pahami betul-betul dalam bentuk rasional ini karena ini ada 2 bab yang harus kalian pahami. Jadi satu bab ya akar-akaran, satu babnya lagi simpangan-simpangan. Nah, untuk latihannya nanti Bunung berikan untuk sebelum kita ulangan lagi. Nah,